Power Breakfast. Selamat pagi pendengar dan netizen dimanapun Anda berada, yang melalui YouTube, Twitter, ataupun Facebook juga selamat pagi. Nanti Anda bisa tanya-tanya juga di kolom komentar ya, atau yang mau nanya via telepon bisa di 0215869.000, SMS WA 0811806543. Ya, Power Breakfast kali ini seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya, kita bersama Ketua Umum Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia atau disingkat KPCDI. Ada Bang Tony Richard Samosir. Bang Tony, selamat pagi Bang Tony, apa kabar? Terdengar ya? Wah, cukup jelas Bang. Jelas ya? Wah, Jelas suaranya ya? lantang sekali. Terima kasih. Kabar baik, apa kabar? Kabar baik juga Bang Tony. Ya, kabar baik ya. Sehat-sehat terus ya. Amin, mudah-mudahan. Ini saya ngobrol-ngobrol dengan beberapa orang yang tahu dengan komunitas ini, KPCDI. Jadi ternyata anggotanya adalah orang-orang yang memang dalam waktu tertentu ini harus menjalani cuci darah ya. Termasuk Bang Tony juga melakukan hal yang sama begitu, Bang? Iya, betul. Termasuk saya. Sejak 2009 saya didiagnosis mengalami gagal ginjal kronik dan harus menjalani cuci darah. Sejak 2009. Wow. Gadget belum canggih itu ya. Sejak tahun 2009. Tapi kalau Anda pendengar atau netizen yang ngeliat di YouTube, Bang Tony ini kelihatan segar sekali dan seperti tidak mengalami gangguan kesehatan. Tapi sebelum kita mengarah ke sana, saya pengen tahu dulu nih. Biasanya kalau hari Senin pagi itu ada kegiatan khusus nggak sih untuk menjaga kesehatan? Apalagi tadi ya harus cuci darah. Ada kegiatan khusus yang harus dilakukan nggak, Bang? Sebenarnya seperti orang normal lainnya ya, kalau memang ingin mau sehat ya kita gerak badan lah ya. Biasanya saya itu hampir setiap pagi itu jalan atau saya naik sepeda keliling ya, untuk menggerakkan badan, membakar sedikit kalori kita. Begitu kira-kira Bang Berry. Kalau Dan setiap pagi. makanan khusus ada yang harus dikonsumsi atau ada obat tertentu yang harus dikonsumsi gitu? Begini, 2009 saya gagal ginjal kronik dan cuci darah ya, dan 2016 saya melakukan transplantasi ginjal. Begitu. Jadi semenjak transplantasi ginjal cenderung itu kita makanannya cenderung bebas, tetap menjaga pola hidup sehat begitu. Kalau dia cuci darah itu makanannya cenderung terbatas begitu. Nah, setelah Ya, transplantasi ginjal artinya kehidupan normal, tidak lagi cuci darah atau gimana, Bang? iya, kegiatan normal tidak lagi cuci darah karena modalitas terbaik dari gagal ginjal kronik ya itu adalah melakukan transplantasi ginjal untuk meningkatkan kualitas hidup ya selayaknya orang normal, orang sehat lainnya. Kalau orang sehat itu kan tanpa minum obat. Ya. Nah, transplantasi ginjal hidupnya itu seperti orang sehat tapi dia harus mengkonsumsi obat seumur hidupnya. Namanya obatnya adalah imunosupresan untuk menekan daya tahan tubuh. Hmm. It- Tubuhnya tetap rendah, imunnya itu tetap rendah. oh, oke. Ginjal orang lain ini dapat diterima oleh tubuh, oleh saya begitu. Karena Tuhan menciptakan memang tubuh kita ini unik ya. Jadi setiap benda asing yang masuk itu akan ditolak oleh tubuh. Agar ginjal orang lain bisa diterima oleh tubuh, maka saya harus mengkonsumsi yang namanya obat penekan daya tahan tubuh. Makanya imun saya itu terus rendah. Begitu, Bang. Hmm. Oke, Bang, boleh tahu itu dua-duanya yang ditransplantasi atau hanya salah satu saja? Jadi begini, eh, seseorang yang sudah mengalami penyakit ginjal kronik itu kan harus cuci darah. Ada tiga modalitas sebenarnya terapi ya untuk dia tetap hidup. Yang pertama adalah dengan menggunakan peritoneal dialisis, yaitu biasanya melakukan kalau orang awam itu biasanya cuci darah melalui rongga perut dia membuang cairannya. Jadi racun itu apa namanya sisa metabolisme tubuh itu diserap oleh cairan tadi dan dibuang itu per 4 jam begitu untuk cairannya disimpan di dalam rongga perut. Ada yang menggunakan ini orang awam juga udah banyak tahu adalah dengan metode hemodialisis atau cuci darah dengan mesin. Ini biasanya dilakukan 2 hingga 3 kali seminggu. Tiap sesi cuci darah itu dilakukan 4 hingga 5 jam setiap tindakan begitu. Jadi darah dikeluarkan lalu dibersihkan lalu dimasukkan kembali. Nah, ginjal yang rusak itu biasanya dua-dua.
Kalau udah mengalami ginjal kronik itu dua ginjalnya itu rusak. Nah, ginjal yang rusak ini ya harus ada penggantinya agar seseorang itu tetap hidup. Ya. Hanya orang-orang mengatakan kami ini jiwa-jiwa bermesin, begitu ya. Tanpa mesin kami tidak bisa hidup. Jadi kehidupannya itu tergantung pada mesin cuci darah. Ya kalau tidak cuci darah maka mati. Begitu resikonya. Ya dia tidak akan bisa hidup. Apa namanya? Dia tidak akan bisa hidup karena tadi seseorang itu butuh makan dan minum, sedangkan ginjal yang rusak itu tidak bisa lagi menghasilkan membuang sisa metabolisme, termasuk kencing. Dia tidak bisa kencing lagi, atau bisa kencingnya sudah tidak sesuai lagi input outputnya, artinya yang diminum 2 liter yang dibuang itu nggak 2 liter lagi 24 jam begitu. Jadi nggak heran orang cuci darah itu semakin lama semakin dia tidak bisa buang air kecil, makanya diminum dia kayak ibaratnya manusia gelondongan begitu, penuh cairan, timbullah sesak napas dan lainnya. Nah, agar dia hidup normal maka dibutuhkanlah transplantasi ginjal yang marak terjadi saat ini itu ya, yang di Kamboja ya, yang katanya legal kalau di Kamboja. Ya, bukan hanya di Kamboja aja, di Indonesia juga itu udah disorot sejak lama begitu ya, tentang jual beli komersialisasi. Nah, agar bisa hidup normal dia harus transplantasi, nggak bisa nggak transplantasi begitu. Kalau mau hidupnya normal, layaknya orang normal, tidak terikat lagi ruang dan waktu, dia tidak perlu cuci darah lagi, hidupnya normal, dia bisa beraktivitas ya. Karena kalau cuci darah ini hanya kepedihan aja yang kita rasakan. Setiap hari itu nyeri, setiap hari itu ada aja keluhan, entah demam, mual, muntah, lemas, tensinya rendah, tensinya tinggi, dan semua penyakit diborong. Begitu Bang Berry. Tapi untungnya sekarang sudah pulih dan sudah normal ya, kalau Bang Tony ya. Iya, sudah normal. Kalau pulih sih tidak, karena ini bagian dari modalitas, begitu yang tidak bisa dipisahkan. Kalau transplantasinya terjadi reaksi penolakan, ya saya harus balik lagi ke cuci darah. Udah cuci darah, mau transplantasi yang kedua, ya silakan saja, boleh saja dilakukan. Tahun berapa itu Bang, waktu transplantasi ginjal? Saya transplantasi ginjal itu sejak tahun 2016. 2016 sampai sekarang, begitu. Ya syukurnya sekarang sudah menjalani itu dan berangsur-angsur sudah bisa pulih seperti sedia kala ya. Artinya aktivitasnya itu bisa seperti orang yang lain. Nah, kita dengarkan juga, ini mungkin ada pertanyaan-pertanyaan. Sebelum nanti kita masuk juga ke komunitasnya, ada Pak Parlin yang menyampaikan di Jakarta Utara. Halo Pak Parlin, selamat pagi. Selamat pagi Yasinta. Pak narasumber, kalau boleh saya bertanya terkait dengan transparansi ginjal. Bagaimana sih prosedur untuk dapat memperoleh transplantasi itu, dan sebenarnya berapa lama? Karena kalau saya juga punya keluarga gitu ya yang perlu cuci darah dan mungkin perlu juga untuk transplantasi ginjal, tapi proses dan waktunya ini apakah memang bisa dengan mudah diperoleh atau bagaimana? Makasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Parlin. Silakan langsung dijawab Bang Tony. Ya, untuk melakukan transplantasi ginjal yang harus diketahui adalah para pendengar ini, pertama harus siapkan donor. Begitu. Itu yang menjadi persoalan kami berteriak akan mengkritisi Kementerian Kesehatan kan terkait dengan lembaga donor. Begitu. Karena donor itu saat ini adalah tanggung jawab pasien. Ya. Gitu. Jadi kita harus persiapkan dulu donornya. Kalau sudah donor siap, donor itu ada dua, ada related donor, ada non-related donor. Artinya related donor yang memiliki hubungan anak ke ayah, anak ke ayah, ayah ke anak, begitu ya, dan lainnya orang tua ke anak itu yang memiliki related itu memiliki hubungan biologis begitu. Ada donor yang non-related itu adalah suami istri, teman teman sepermainan, teman sekolah, teman kuliah, teman gereja, teman di masjid, dan tetangga. Nah, itu yang non-related, tidak memiliki hubungan. Ini disebut namanya hubungan emosional begitu. Nah, dari kedua ini kita bisa mengambil donor mana yang kira-kira yang ikhlas untuk memberikan satu organ tubuhnya, yaitu ginjal itu kepada kita. Ingat, manusia itu punya 2 ginjal, tapi manusia bisa hidup dengan 1 ginjal, tidak perlu 2.
Mungkin Tuhan tahu ya, ke depan itu banyak orang gagal ginjal, makanya dikasih 2. Biar satunya itu saling berbagi begitu. Jadi bisa hidup normal. Tidak ada perbedaan ginjal 2 dan ginjal 1. Kalau perempuan itu bahkan bisa melahirkan. Begitu. Jadi tidak ada perbedaan. Nah, untuk itu disiapkan donor. Kalau donornya sudah siap, nah Anda bisa langsung menuju namanya RSCM. Karena rumah sakitnya tidak semua yang bisa melakukan transplantasi ginjal. Harus rumah sakit yang ditunjuk pemerintah. Ini terkait dengan regulasi dan menghindari untuk menekan komersialisasi transplantasi organ. Kalau sudah siap nanti dilakukan pemeriksaan rangkaian. Memang agak panjang, namun dibutuhkan kesabaran. 1-2 bulan itu selesai. Hampir di semua negara itu memiliki waktu rentan yang sama, walaupun di Indonesia yang paling lama. Nanti baru diperiksa adalah dari sisi etiko-legal, medico-legal, seperti itu. Bang Tony, kita jeda dulu ya. Nanti kita lanjutkan setelah yang berikut ini. Kalau ada pertanyaan lain silakan bisa via WA di 081 180 6543. Power Breakfast. Instok, apa kata mereka? Ayo, siapa yang mau didatengin ke rumahnya bareng El Sinta, saya ikut El Sinta, saya sambelin. Mau sambel apa aja saya bisa. Karena banyak hal termasuk juga masalah sosial isolasi, masalah pelemahan ekonomi, masalah karena begitu banyak berita yang melemahkan hati. Nah, pada saat itu mengharapkan badan bisa punya imun sistem yang baik tidak terjadi. 2 minggu pertama saya justru kondisinya baik-baik aja, artinya emotional state-nya, psikologisnya baik-baik aja. Masuk ke fase 2 minggu kedua, saya mulai gelisah, mulai merasa, wah ini something is wrong gitu ya. Demikian juga dengan pencapaian filmmaker kita di dalam negeri. Seperti yang saya bilang, sudah dapat kepercayaan publik. Di luar negeri kita sudah mulai diperhitungkan sebagai para pembuat film yang sama di jajaran para pembuat film internasional. Nah, makanya kembali lagi, bisnis itu bukan sekedar apa yang kita suka, apa yang keluarga kita suka, tapi bisnis itu hendaknya yang Allah suka. Instok, apa kata mereka? Setiap hari Kamis pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di jaringan radio dan media sosial El Sinta. Saya Oki Irmanita, saya co-founder di Aktivis Milenial. Apresiasi yang tinggi-tingginya kepada El Sinta yang membuat acara khusus untuk milenial. Ya, saya harap kedepannya acara ini semakin rutin diadakan, menggunakan tema-tema yang terfokus, juga menghadirkan narasumber yang inspiratif, dan tentu saja ada perwakilan dari kaum muda. Good luck! Hai teman-teman, mau tahu gimana kita menghadapi tantangan ke depan? Nama saya Davinur Rahmani Maulianza. Visi generasi kini mengajarkan kita tentang tantangan yang dihadapi generasi milenial, di mana harus bisa beradaptasi dengan perubahan, harus bisa melihat peluang yang ada, apalagi di dunia kerja yang selalu dinamis dan berubah. Nah, benar. Visi generasi kini bisa jadi pilihan kita untuk dapetin berbagai insight. Kenapa? Karena ada banyak sharing yang keren banget. Halo, aku Agnia Banat dari Millennial Fest. Untuk visi generasi ini, semangat terus untuk memberi kesempatan bagi para kaum muda untuk mendengarkan sharing-sharing dari para expert dan ibaratnya mempertemukan mereka dan memperluas jaringan atau network mereka. Jadi jangan lupa ya, visi generasi kini di El Sinta pada Jumat pukul 15 sore waktu Indonesia Barat. Waktunya boleh sama, tapi pada momen sarapan, gaya dan menu para newsmaker bisa beda-beda. Ada menteri yang melakukan ritual sholat setelah sarapan. Biasa sih sarapan, sholat duha, ya sudah, begitu berangkat. Ada birokrat senior yang memilih sarapan di kantor. Kalau pagi belum sempat sarapan keluarga, tapi nanti kemudian sarapannya di kantor. Ada juga ketua lembaga negara yang sarapannya tidak terpola. Sarapan saya memang tidak terpola ya, kalau saya sih sebetulnya bagaimana istri menyiapkan saja. Oh gitu. Kepala daerah ini pernah memilih sarapan bersama anak buahnya. Belakang ini banyak pohon kelor, jadi tadi saya minta dimasakin sayur kelor, sehat sekali, baru dipetik
5 menit masa selesai. Iya. Saya ajak seluruh tim sarapan. Yang ini, dokter senior yang tidak mau pilih-pilih menu sarapan. Baik, ngomong-ngomong soal sarapan, biasanya kan kalau dokter sangat sangat betul-betul hati-hati betul untuk menu sarapan gitu ya. Biasanya begitu ya, Dok ya. Tapi kalau saya enggak kok. Oke. Yang sarapannya El Sinta juga ada loh. Saya langganan koran banyak, mungkin ada 5-6, kemudian juga khususnya El Sinta. Kalau saya berangkat dari rumah ke kantor, saya di mobil selalu mendengarkan El Sinta. Penasaran kan dengan keseruan selengkapnya? Ikuti sarapan para newsmaker dalam Power Breakfast setiap Senin pada pukul 7 hanya di media sosial dan jaringan Radio El Sinta. Power Breakfast. Oke, pendengar, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama Ketua Umum Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia atau KPCDI, Bang Tony Richard Samosir, yang ternyata sekarang sudah melakukan transplantasi ginjal ya, dan hidupnya berangsur sudah mulai normal lagi. Bang Tony, kalau dulu tahun berapa ya? 2016 tadi ya, itu biaya untuk transplantasi ginjal berapa, Bang? Kalau yang sekarang ini kan kebanyakan sepertinya kasus-kasus yang sudah ada ya, itu dilakukan di Kamboja, dan di Kamboja itu legal, bahkan terjadi transaksi jual beli. Nah, kalau Bang Tony gimana? Iya, sebenarnya di Indonesia itu untuk transplantasi ginjal itu sudah dijamin dengan mekanisme melalui BPJS Kesehatan. Jadi memang sudah gratis begitu. Baik penapisan itu artinya screening sebelum dilakukannya transplantasi ginjal sampai dengan nanti rehabilitatif begitu, sampai dengan nanti selesai tindakan operasi baru perawatan begitu ya di rumah, rawat jalan, itu semua dijamin oleh BPJS Kesehatan. Sekarang itu sudah lebih mudah karena tahun 2016 juga dulu KPCD kan dulu mengkritisi ya kebijakan karena transplantasi organ itu pembiayaannya cukup kecil. Jadi kita dulu melakukan advokasi yang sangat masif pada saat itu, dan akhirnya pemerintah mendengar sudah saatnya memang transplantasi ginjal itu mulai mulai menjadi pilihan utama begitu. Karena begini ya, transplantasi ginjal itu jauh lebih murah ketimbang hemodialisis. Negara diuntungkan kalau dengan transplantasi ginjal. Ya, saat ini BPJS itu menanggung pembiayaan donor dan resipien itu mencapai 420 juta skemanya melalui sistem inasi bicis begitu ya. Jadi memang kalau memang biayanya besar banget, 420 juta. Itu untuk apa? Untuk transplantasi? Transplantasi. Tapi itu lebih hemat ketimbang dialisis, dua modality yang lainnya. Ya, itu berapa? Kalau perbandingannya berapa kalau untuk hemodialisis tadi? Kalau cuci darah itu rata-rata 1 juta ya. Jadi kalau untuk 1 tahun 2 hingga 3 kali seminggu bisa dibutuhkan cuci darahnya aja ya. Sekitar 120 juta begitu ya. Itu setahun dibandingkan dengan transplantasi ginjal yang itu long term gitu ya. Iya, betul. Itu cuci darahnya saja ya. Belum lagi kalau orang cuci darah itu kan belum lagi rawat inapnya, IGD-nya, ngedropnya, obatnya, itu belum. Maka pembiayaannya bisa mencapai 200 juta per tahun. Begitu. Iya kalau dia hidupnya kalau 1 tahun 2 tahun, tapi kalau 10 tahun dia hidup tentu pembiayaannya akan lebih besar. Seperti saya sudah 7 tahun transplantasi ginjal. Kalau dikalikan dengan HD saya, dengan cuci darah saya yang dulu, tentu transplantasi ginjal lebih menguntungkan ketimbang sisi hemodialisis. Ini yang selalu kita suarakan bahwa transplantasi ginjal harus menjadi modalitas utama bagi pasien gagal ginjal kronik untuk meningkatkan kualitas hidupnya, khususnya untuk orang-orang yang masih produktif begitu. Tapi kan yang jadi persoalan adalah bagaimana kita menemukan pendonor yang cocok tuh, itu ya. Betul, itu kendala di seluruh dunia sebenarnya, bukan hanya di Indonesia, di dunia. Tapi parahnya di Indonesia tidak memiliki lembaga itu begitu. Jadi kalau ada orang baik ingin mendonasikan organnya, misalnya pemirsa, ini ada yang baik, oke, saya bernazar untuk memberikan organ tubuh saya untuk mereka yang sakit agar mereka hidup. Ibaratnya seperti ini, orang-orang cuci darah ini kan maaf kata, orang-orang yang mati begitu ya, yang matinya begini, karena dia itu harus menggunakan mesin, begitu mesinnya cabut dia mati, gitu kan, sama seperti saya. Dan ketika ada donor ini memberikan kehidupan ke dia, yang tadinya mati dan dia hidup kembali, seperti itu maknanya. Nah, untuk itu memang
pemerintah harus memberikan jembatan, harus menjadi wasit agar orang-orang baik ini kalau ingin mendonorkan organ tubuhnya tahu harus kemana. Sama aja gini, kalau PMI kita hilangkan, kira-kira kalau mau mendonorkan darah gitu ya? Darah kita kemana? Bisa dibayangkan kan, maka terjadi komersialisasi. Nah, gambaran itu yang sekarang terjadi komersialisasi. Untuk itu kami mengkritisi Kementerian Kesehatan yang lambat untuk untuk memperbaiki mekanisme sistem transplantasi organ di Indonesia. Keterbatasan rumah sakit juga ini menjadi kendala. Contohnya begini, BPJS Kesehatan aja itu sudah full sampai tahun depan. Trinya begitu. Maka banyak pasien-pasien itu sebelum mendapatkan transplantasi organ, padahal sudah diperiksa, rangkaian pemeriksaannya sudah oke, itu meninggal sebelum dilakukannya transplantasi organ karena tadi menunggunya terlalu lama. Ini yang sebenarnya yang harus diperbaiki oleh pemerintah. Jangan hanya RSCM saja yang menggunakan BPJS swasta. Itu rumah sakit swasta juga yang menyelenggarakan transplantasi organ harus menetapkan juga ya paling nggak 30%, 20% dari jumlah orang transplantasi harus bisa menggunakan BPJS Kesehatan. Jangan maunya kita membayar normal saja begitu kan, swasta saja diterima, BPJS-nya nggak diterima. Ujung-ujungnya pasien-pasien tadi yang membayar tadi menggunakan biaya pribadi untuk transplant dan obat-obatannya diambil dengan menggunakan mekanisme BPJS. Akhirnya apa? Terjadi penumpukan di RSCM yang sampai sekarang kan obat terus terlambat kan, begitu yang kami kritisi begitu. Nah, untuk itu pemerintah memang harus turun tangan, tidak bisa hanya diserahkan kepada rumah sakit, begitu kira-kira. Oke. Setelah ini mungkin kita akan bahas juga sebetulnya apa sih latar belakang dibentuknya organisasi ini ya, organisasi atau komunitas pasien cuci darah Indonesia. Nanti Bang Tony bisa menceritakan, tapi kita ke penelpon dulu nih, ada Pak Yusuf di Perumnas Tangerang. Halo Pak Yusuf. Ya, selamat siang pagi ya Pak ya. Selamat pagi Pak Yusuf, silakan. Ya, begini Pak. Jadi asal mula saya ini kan penyakitnya namanya disebut penyakit itu ya anemia. Nah, sekarang ini saya ini sama dokter katanya gejala ginjal. Nah, makanya saya dengar Bapak bicara sama kakak istri saya, belum lama meninggal, karena udah hampir 8 tahun katanya ginjal itu namanya, ini penyakit ginjal ini sampai cuci darah itu memerlukan banyak biaya. Nah, saya bertanya, saya kan anemia ini awalnya, tapi setelah akhir-akhir saya dikasih obat. Ini disebut katanya gejala ginjal. Nah, itu sebenarnya untuk mengatasi supaya saya jangan sampai kena ginjal yang kronis tadi itu namanya apa? Saya nggak takut juga nih Pak. Jadi apa kira-kira itu untuk diri saya? Selain itu, memang hari-hari ini kan saya di Siloam sini, di Lipo, sakitnya saya udah 17 kali di opnam. Tambah darah, tapi kalau yang ginjal ini sudah beberapa kali saya kontrol, dikasih obat. Nah, saya takutnya yang seperti ini, penyakitnya yang katanya kronis, ginjal. Nah, itu sebenarnya untuk mengatasi ini apa ini Pak? Soalnya ada lagi yang disebut sedikit di bawah itu, tadinya saya nggak tahu, penyakit laki-laki katanya prostat. Wah, tapi baik Pak Yusuf, kami sudah catat poinnya ya. Ini mungkin lebih ke pertanyaan saya perluas ya. Ada juga yang menanyakan gejala awalnya apa sih, atau kita bisa diagnosa atau harus lewat pemeriksaan secara laboratorium sebetulnya untuk mendeteksi apakah kita mengalami gangguan pada ginjal kita atau tidak. Kemudian apa yang harus dilakukan ketika sudah misalkan terdiagnosa secara medis ya, terindikasi ada gangguan pada ginjal kita, lalu apa yang harus dilakukan setelah itu? Jangan sampai nanti gangguan pada ginjalnya itu semakin parah dan berujung pada gangguan ginjal yang kronis, Bang Tony. Iya, begini ya, gagal ginjal itu saya mau cerita, tahu Singapura kan? Ya. Ramai itu diceritakan ya. Singapura tiba-tiba melonjak gagal ginjal. Memang orang gagal ginjal ini silent killer. Ya, silent killer, pembunuhnya diam-diam, begitu ya. Dan cenderung kita nggak tahu, orang itu kebanyakan tuh nggak tahu dia itu gagal ginjal tiba-tiba. Ya, di Indonesia, bukan di Indonesia saja, data global juga ya. Data global itu malah lebih 1 dari 10 orang di dunia itu mengalami penyakit ginjal.
Jadi kalau 10 orang berkumpul, satunya itu penyakit ginjal. Nah, kita persempit lagi nih, ya. Penyakit ginjal itu mayoritas diakibatkan oleh 2 penyakit, ya. Mayoritas ya, itu hipertensi dan diabetes. Data Kementerian Kesehatan itu tahun 2018, 34,1% itu orang mengalami hipertensi dan diabetes itu 10,9%. Jadi populasinya cukup tinggi untuk orang terkena gagal ginjal karena 2 penyakit ini. Saya itu karena hipertensi. Ya. Saya karena hipertensi. Pada saat itu usia 26 tahun. Jadi hipertensi dan diabetes adalah penyumbang orang itu gagal ginjal begitu. Nah, hipertensi dan diabetes ini terikat pada gaya hidup. Ya. Diabetes manis, hipertensi garam. Ya. Indonesia itu kalau hambar gak laku restorannya. Kita tuh penikmat garam yang cukup besar begitu ya. Nah, kalau nggak asin nggak oke. Ya. Kalau nggak manis nggak oke, gitu kan. Kopi harus manis, teh harus manis, begitu. Semua itu, makanya harus membatasin itu menjadi penting. Lalu bagaimana sebenarnya? Kemarin kemarin ada wartawan itu ya, media ke rumah saya cek ya. Mereka 3 orang ini laki-laki kira-kira ada hipertensi nggak? Ternyata setelah saya tensi itu 3-3-nya mereka mengalami hipertensi. Wah. Jadi memang satu dari di antara 3 orang berkumpul, satu itu pasti hipertensi, mengalami gangguan ya. Ya, ini memang Indonesia. Apakah Indonesia nanti mengalami ke Singapura? Iya, pasti. Kita akan mengalami itu karena makanan sekarang kan cenderung lebih canggih ya. Lalu bagaimana sebenarnya ginjal? Ginjal itu ada akut, ada kronik. Ya. Akut itu gagal ginjal akut. Ada kan sering orang sebut tuh gagal ginjal akut, gagal ginjal kronik. Akut itu kemarin rame-rame karena obat. Ya, sirup beracun, begitu itu rame itu. Yeah. Nah, gangguan ginjal akut itu gangguan ginjal yang berlangsung mendadak biasanya dalam jam dan hari. Fungsi ginjalnya dapat pulih bila segera diobatin. Makanya anak-anak kemarin beberapa kasus itu kembali pulih begitu ya untuk gagal ginjal akutnya. Nah, bagaimana dengan kronik? Kronik ini biasanya gangguan ginjal sudah melebihin lama, berlangsung 3 bulan. Dia tidak dapat pulih. Ginjal yang sudah rusak, turun fungsinya, dia tidak akan bisa kembali normal lagi. Kita hanya bisa mempertahankan, tapi kita tidak bisa mengembalikan dia normal seperti biasa. Tidak ada obat di kolong langit ini yang bisa mengembalikan fungsi ginjal. Itu. Jadi ketika orang didiagnosis, kamu mengalami penyakit ginjal kronik, kamu harus cuci darah. Tidak ada obat di kolong langit ini yang bisa mengembalikan itu. Ya, memang usianya itu harus 1 kali, turun terus, begitu. Nah, apa yang terjadi? Sebenarnya bagaimana sih untuk mengetahui adanya gangguan ginjal? Karena tadi, hipertensi itu silent killer. Orang tensinya 160, 170 itu nggak ketahuan. Ya, makanya sering kita lihat di televisi begitu orang tiba-tiba stroke, lagi dia nyanyi, lagi dia apa, karena dia silent killer, tidak terasa. Sampai nanti akhirnya di atas 200 baru kepalanya pusing. Ini hanya capek, begitu orang mengira. Tiba-tiba dia jatuh stroke atau dia mengalami gagal ginjal. Cenderung meremehkan jadinya ya. Betul. Lalu bagaimana mengetahui adanya gangguan ginjal? Caranya sederhana sebenarnya. Ya, kita periksa darah saja, yaitu pemeriksaan kreatinin namanya. Murah kok. Ya, di lab-lab banyak, periksa saja. Kalau dia batas normal, ya berarti kamu ginjalnya bagus. Kalau dia tidak normal atau naik, kamu harus memeriksakan itu lebih lanjut ke dokter. Harus bisa kamu pertahankan, begitu. Yang kedua adalah, yang gampang adalah melalui urin, tes urin. Apakah ada kebocoran protein atau albumin? Protein albumin ini harusnya negatif. Kalau dia hasilnya positif berarti ada kebocoran di sana. Kebocoran ginjal namanya bahasanya begitu. Yeah. Lalu bisa juga melakukan ada darah atau tidak. Ya, karena kalau darah samar itu nggak ketahuan di urin. Nah, itu dilakukan aja pemeriksaan, murah juga untuk di lab. Ya, baru yang lainnya adalah ini yang mahal ya, USG, MRI dan lainnya begitu. Nah, terkait tadi ya, gejalanya apa sih? Gejala gagal ginjal itu. Sebenarnya gejala gagal ginjal itu kayak masuk angin. Anda menganggap itu masuk angin begitu, padahal ketika dicek tensi Anda tinggi begitu ya. Apa saja, mual muntah begitu, demam begitu kan, sesak napas, termasuk sesak napas. Mudah lelah. Anda kira Anda capek kan?
Ya. Nah, inilah yang semua dialamin pasien gagal ginjal rata-rata. Tiba-tiba dia sudah stadium akhir yang tidak bisa lagi dipertahankan. Nah, terkait tadi yang ditanyakan, saya anemia ini, begitu. Lalu bagaimana? Nah, komplikasi PGK itu adalah salah satunya anemia, kekurangan darah. Karena tadi, ya ginjal itu tidak bisa memproduksi yang namanya hormon eritropoietin, begitu ya, untuk menghasilkan sel darah merah, begitu. Salah satunya itu anemia, begitu, atau darah rendah, begitu. Ada lagi resiko serangan jantung, gangguan tulang, itu adalah bagian dari komplikasi penyakit ginjal kronik. Jadi memang kalau Anda kena penyakit ginjal kronik, penyakitnya diborong, maka kualitas hidup Anda akan menurun. Ya, kalau usia produktif, karir Anda habislah semua. Sama seperti saya dulu, seperti itu. Oke. Nanti kita lanjutkan kalau begitu untuk orang-orang yang belum mengalami gangguan pada ginjalnya, atau kalau ada yang ingin menjaga kesehatan ginjal, pola hidup seperti apa yang harus dijalani ya. Termasuk nanti kita akan bahas tadi mengenai organisasi yang dipimpin oleh Bang Tony ini. Tapi sebelumnya ada Pak Adi ini ya di Bintaro. Oh, Pak Andi yang sudah menunggu. Halo Pak Andi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Mas Ferry ya, selamat. Iya, silakan Pak. Mas Ferry dan selamat pagi Pak Tony. Pagi Pak. Pagi ya, terima kasih Pak. Senang sekali nih Pak, ada sharingnya dari Pak Tony yang sudah paham sekali ini, mungkin sudah mengalami langsung ya Pak ya. Betul. Kebetulan saya sih Pak hipertensi juga nih Pak, sudah mungkin 8 tahun belakangan ini ya Pak. Sudah masa hipertensi dan saya sudah minum obat rutin ya, gitu. Kontrol sih jadi saya. Cuman kalau saat ya walaupun obat itu kalau ada kurang tidur yang pasti akan jadi naik gitu aja sih Pak. Nah, tadi kan Pak Tony juga pengalamannya akibat dari hipertensi ya Pak ya. Nah, sekarang apakah benar dari kalau hipertensi itu supaya ginjalnya jangan kena itu memang kita harus rutin minum obat ya? Itu saya sama dan juga misalnya kalau sudah saya selama ini saya tahun minimal tahun sekali Pak Tony itu saya cek rutin ya lab itu masuk ginjal ureum kreatin dan saya menghasilnya itu mohon maaf itu selama ini malah minus gitu kan. Kalau plus itu kan harus gangguan ya. Iya, kreatinnya minus gitu. Minus itu bagus sekali, kata bagus sekali, saya bingung tuh. Setiap beberapa dokter saya konsulkan itu bagus Pak, nggak apa-apa. Oh, kita nggak khawatir kan. Oke, terus nah seperti itu. Dan juga mohon pencerahan juga yang tadi mengenai ginjal akut itu tanda-tandanya seperti apa ya? Tiba-tiba yang saya khawatirkan yang tiba-tiba itu ya dok ya. Itu apa ya Pak Tony, itu seperti penyebabnya apa dan itu tanda-tandanya seperti apa gitu. Nah, dan selanjutnya juga harus ada kiat-kiat nggak untuk menjaga ginjal ini, makanan-makanan apa dan bagaimana terus. Nah, dan sorry Pak, ada lagi Pak yang mengenai yang donor. Apakah risiko donor ini, pendonor bagaimana dan dari donor bagaimana? Dan apakah segampang itu gitu apa? Seperti kita kalau anak itu tidak sulit itu untuk donor atau ada hal-hal yang susah itu harus harus sama ini darahnya atau apa-apa. Kemungkinan probabilitasnya untuk donor itu gampang berapa persen cocok gitu seperti itu Pak Tony mungkin. Oke, baik, terima kasih Pak Andi ya. Selamat pagi Bang Tony, kita jeda dulu, nanti dilanjutkan lagi. Ini ada beberapa pertanyaan lain juga yang melalui WA ya. Nanti kita bahas setelah yang berikut ini. Power Breakfast. El Shinta News and Talk. El Shinta Update. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora RI Dito Aryo Tejo berharap cabang olahraga karate bisa berkontribusi di Asian Games 2022 pada 2023 di Guangzhou. PB Forky sebagai federasinya diharapkan mampu menyiapkan atlet secara maksimal demi menyumbangkan medali emas sebanyak-banyaknya. Hal ini disampaikan Menpora setelah membuka acara Kongres PB Forky ke-16.
Dan ini kami dari mewakili pemerintah sangat mengapresiasi karena di tangan Pak Hadi kita sangat lihat ya prestasi dari karate kemarin di SEA Games melesat, dan ini tadi kita udah memberikan target lagi di Asian Games. Kita sangat berharap karate bisa juga menyumbangkan medali emas, dan tadi juga dilaporkan di kejuaraan dunia karate juga kita juga menoreh perolehan prestasi yang sangat baik. Dan yang penting tadi kita juga mendorong dari PB4K ini juga turut proaktif untuk menginisiasi diadakannya Pekan Olahraga Bela Diri. Jadi saya berharap bersama dengan Federasi Bela Diri lainnya dan juga KONI, ini wacana dengan Pekan Olahraga Bela Diri ini kita sangat antusias dan ingin benar-benar terlaksana. Menpora Dito yakin karate mampu berbicara banyak di ajang pesta olahraga Asia tersebut. Untuk itu, Menpora Dito berharap PB4K terus mematangkan persiapan terhadap atletnya dalam latihan. Selain itu, Kementerian Olahraga juga mendorong agar PB4K bisa menyelenggarakan Pekan Olahraga Bela Diri sebagai ajang mencari bibit atlet baru untuk olahraga bela diri ke depannya. Alisan, kemeja lokal brand dengan standar internasional. Dapatkan di modern dan tradisional market di seluruh Indonesia. Ingat kemeja, ingat Alisan. El Shinta News and Talk. Ini berbahaya ketika kemudian ke depan orang-orang yang pernah menjadi terpidana perkara-perkara korupsi kemudian terpilih menjadi anggota legislatif. Setengah dari populasi pemilih itu adalah pemilih pemuda, 51,93%. Nah, artinya secara kuantitas itu mereka akan sangat menentukan. Pemilu 2024 sesungguhnya adalah laboratorium pemilu yang akan memberi gambaran. Pemilu-pemilu setelahnya itu akan seperti apa? Ada upaya untuk terus kita mendorong partai politik untuk memperhatikan keseimbangan gender dalam struktur partai politik itu sendiri. Berbagai isu tentang penyelenggaraan pemilu dibahas dengan seru setiap Rabu siang pukul 1. Dalam talk show Getar Pemilu Serentak 2024. Bersama narasumber dari kalangan praktisi dan pengamat pemilu ternama. Live dan interaktif hanya di jaringan radio dan media sosial El Sinta. Ayo dukung suksesnya pemilu 2024 dengan menyimak sosialisasi dan publikasi dari Komisi Pemilihan Umum di jaringan dan media sosial El Sinta. Saya, Betty Epsilon Idros, Komisioner KPU Republik Indonesia. Power Breakfast. Pendengar, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama Ketua Umum Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia atau KPCDI, Bang Tony Richard Samosir. Kita masih ngobrolin tentang komunitas ini dan juga pengalaman dari Bang Tony ya, yang sudah transplantasi ginjal, termasuk juga pengalaman cuci darah. Dan ada beberapa pendengar yang tadi menanyakan hal ini, bahkan juga berkonsultasi dalam tanda kutip ya, untuk mengetahui pengetahuan tentang penyakit gagal ginjal dan juga cuci darah di Indonesia. Ternyata ini diawali dengan tadi ya, sering makan misalnya karena diabetes atau hipertensi, awal mulanya seperti itu yang juga kadang-kadang terjadi di Indonesia. Gagal ginjal itu ternyata adalah akibat dari atau implikasi dari penyakit awalnya hipertensi atau diabetes begitu ya, Bang Tony ya. Nah, itu tadi ada Pak Andi di Bintaro yang menanyakan beberapa hal, apakah harus rutin minum obat, terus yang dimaksud gangguan ginjal akut ini seperti apa, karena tadi ada kata-kata dadakan dan lain sebagainya, serta kiat untuk menjaga kesehatan ginjal atau pada saat mendonor, ini ada resiko nggak sih sebenarnya, resiko dari pendonor atau kepada mereka-mereka si penerima donor ini? Silakan Bang Tony. Iya, saya mau menjelaskan bahwa tadi terkait dengan minum obat, karena bapaknya tadi mengatakan bahwa saya memiliki penyakit hipertensi, begitu. Nah, ini sama seperti saya. Kita kalau orang awam itu berobat ya dan didiagnosis adanya hipertensi, disuruh minum obat,
biasanya kita itu cenderung ya minum obat, kalau udah habis kita nggak mau kontrol, gitu ya. Itu sama seperti saya dulu. Saya adalah contoh yang buruk yang sebenarnya teman-teman pendengar itu tidak perlu menirunya. Tapi saya tidak malu mengatakan ini depan forum, ya, terus menyuarakan ini karena bagi saya kesehatan Anda itu paling penting, begitu. Kita tidak perlu nambah pasien lagi. Nah, untuk itu memang ketika Anda memiliki hipertensi, Anda harus minum obatnya seumur hidup sesuai dengan rekomendasi dokter. Ya, memang sayangnya kan kadang ada beberapa dokter yang tidak menjelaskan secara rigid terkait dengan pentingnya minum obat hipertensi. Ya, termasuk saya dulu, diajarin seperti itu. Kau minum obat, kalau nggak kau minum obat, kamu nanti stroke atau gagal ginjal kamu nanti. Saya dulu nggak dijelaskan itu. Jadi ya sekarang kan cenderung lebih aktif ya, media sosial jalan, media-media banyak media yang mengulas tentang kesehatan. Kalau dulu 2009 gadget tuh belum canggih, Pak. Jadi kita kesulitan untuk mencari informasi terkait dengan penyakit begitu ya. Isu politik terus dulu. Kalau sekarang kan di-combine. Media lebih cerdas sekarang begitu. Termasuk El Sinta begitu ya. Nah, untuk itu memang minum obat paling tepat untuk seumur hidup. Tidak boleh dihentikan, tidak boleh lupa, Pak. Tidak boleh mengurangi dosis. Harus memang mengkonsultasikan itu kepada dokter. Seumur hidup, Pak, minumnya. Ya kalau nggak mau minum obat terus-terusan ya baiknya ya jaga kondisi kesehatan dong ya. Ngatur pola hidup, makan gitu ya Bang ya. Betul, pola hidup, pola makan ya itu dibarengin, tapi obatnya memang tidak boleh lepas. Lepas itu kalau dokter udah bilang lepas, baru lepas. Karena tensinya udah hipotensi nih, bukan hiper lagi. Hipo nih udah ya cenderung rendah, baru kalau kata dokter lepas. Tapi dokter juga nggak berani dia melepas begitu saja. Dia akan kurangi dosisnya sedikit. Kalau sudah dikira bisa dilepas, baru bisa dilepas, tapi itu sesuai dengan monitoring. Itulah minum obat jadi memang harus lebih teratur. Pertanyaan kedua adalah terkait tadi, apa sih gagal ginjal akut itu? Gagal ginjal akut itu Pak memang gangguannya berlangsung mendadak. Seperti apa dia biasanya? Cedera begitu ya Pak ya. Lagi main futsal, lagi main bola, lagi olahraga begitu kan. Cedera pada pinggang begitu sehingga ginjalnya pingsan begitu, ibaratnya bahasa awam pingsan ginjalnya. Kalau pingsan kan bisa bangun lagi deh Pak. Gitu kan. Nah, yang nggak bisa bangun lagi dia kalau kronik Pak. Dia mati ginjalnya, kecil aja, makin kecil makin mati dia itu. Menciut ya. Berarti ya? Menciut. Jadi kalau di USG itu udah hampir nggak kelihatan ginjalnya karena menciut dia. Itu gagal ginjal kronik. Gagal ginjal kronik pasti ada penyebab penyakit tadi, hipertensi, diabetes, autoimun, ya polikistik, ya, atau kista di ginjal dan lainnya begitu. Tapi saya membahas dua yang gede ini ya, dua yang penyumbang yang terbesar, hipertensi dan diabetes. Nah, memang kalau gagal ginjal akut itu bisa dipulihkan, tapi bisa kronik ketika bila tidak segera diobati, begitu kira-kira terlambat, begitu. Itu kemarin yang kita kritisi terkait dengan obat beracun, ya karena obat ya. Jadi cuman kemarin itu datanya karena obat. Selama ini kita berkampanye kalau minum obat sesuai dengan rekomendasi dokter tidak akan terjadi gagal ginjal. Kemarin itu kan ada ya dugaan unsur kelalaian ya begitu ya yang sedang disidangkan sampai hari ini. Tapi itu gagal ginjal akut. Itu penyebabnya terjadinya secara mendadak. Jadi bukan karena hipertensinya langsung mendadak, tidak. Ya, jadi karena aktivitas fisik atau karena mengkonsumsi obat atau karena makan protein yang banyak gitu. Atau karena yang lainnya. Begitu kira-kira. Nah, yang tadi apa Mas pertanyaannya? Soal donor, ada resiko nggak sih kalau kita jadi pendonor ginjal atau bagi orang yang akan menerima ginjal kita itu ada resiko-resiko tertentu nggak sih? Atau ada hal-hal yang perlu diperhatikan, kecocokan dari golongan darah, harus hubungan sedarah kalau misalkan kita mau menerima atau menjadi pendonor? Iya, tadi sudah saya jelaskan di awal bahwa pendonor pendonor itu semua orang bisa menjadi pendonor. Begitu ya. Dalam peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2021 tentang transplantasi organ dan jaringan tubuh juga dikatakan bahwa donor itu bisa memiliki hubungan emosional dan biologis atau related dan non-related begitu. Jadi semua orang bisa mendonorkan ginjal kalau dia sehat. Jadi syaratnya sehat dulu. Ya.
Ini ibaratnya dia Superman nih. Kalau Superman ya harus dia lebih sehat harus lebih kuat daripada yang harus menerima atau ditolong ya. Iya, Jadi mereka nih ibaratnya pendonornya adalah Superman. Jadi dia harus lebih sehat. Artinya dia tidak memiliki riwayat penyakit baik hipertensi, baik diabetes atau pernah mengalami penyakit berat, itu nggak boleh ya untuk menjadi pendonor. Jadi harus purely dia benar-benar sehat. Karena nanti akan diperiksa, Mas. Akan di screening ketat pendonornya. Pendonor tuh paling di screeningnya ketat. Ya bisa jadi nanti di ujungnya udah pemeriksaan tahap selanjutnya, di ujungnya dia bisa jadi batal karena ada terindikasi adanya penyakit begitu. Jadi tidak boleh. Jadi harus betul-betul rigid gitu ya. Betul. Jadi sudah diperiksa, jangan sampai nanti pendonor ini ujungnya dia cuci darah juga. Ya nggak boleh itu. Ya, kalau ujungnya pendonor ini jadi sakit, itu berarti ada kelalaian di tim transplant dan itu sangat berisiko bagi mereka. Untuk itu memang harus diperiksa secara komprehensif ini pendonor. Makanya lama pemeriksaannya, jantung, bahkan bagian-bagian dalam tuh diperiksa lah. Bahkan psikologisnya juga diperiksa. Apakah orang ini sehat? Secara psikologis itu. Jadi pendonor itu apakah aman? Aman. Dia bisa melahirkan bagi perempuan. Ya, dia bisa melahirkan. Dia bisa punya anak. Ya, dia bisa berolahraga. Yang paling penting setelah melakukan donor, dia menjaga pola hidup sehat. Biasanya pendonor itu sadar diri bahwa oh iya ginjal saya tinggal 1 nih. Jadi saya harus menjaga pola hidup yang sehat begitu. Jadi kalau mau menjadi pendonor memang harus komit dulu akan kesehatannya. Tapi tidak ada kendala apapun ketika seseorang itu melakukan donor begitu. Nggak ada yang ujungnya itu jadi cuci darah begitu. Ya kalau dia cuci darah, ya kalau udah 20 tahun misalnya, ditanya dulu apakah dia komit dengan kesehatannya begitu kan, dan lainnya begitu. Baik, Bang Tony, sebetulnya tujuan dari pembentukan KPCDI ini apa sih? Iya. Sebenarnya begini, KPCD itu adalah perkumpulan berbasis gerakan sosial pasien gagal ginjal ya, yang mengedukasi dan mengkampanyekan kesehatan ginjal dan serta aktif mengadvokasi dan memperjuangkan hak-hak pasien. Dulu tahun 2015 kami membentuk KPCD di sebuah klinik cuci darah. Jadi kalau sebuah klinik cuci darah itu pasien sebelum masuk ditusuk ya kan. Sebelum cuci darah kami itu bersenda gurau, kami itu cerita apa aja terkait dengan kondisi kesehatan, karena yang bisa mengerti kondisi kesehatan itu adalah pasien begitu. Jadi setelah itu kami mulai berbicara tentang kepentingan publik, kepentingan kepentingan yang lebih luas begitu, kebijakan publik terkait dengan isu kesehatan ginjal ya kan. Karena ada disparitas, ya kesenjangan antara pelayanan di tipe A, di RSCM, di tipe B di bawahnya dengan di klinik kami. Akhirnya kami membentuk yang namanya komunitas. Ya. Komunitas ini nanti aktif dalam melakukan advokasi dan mengkritisi terkait dengan kebijakan-kebijakan publik yang berkaitan dengan kepentingan pasien cuci darah. Selain itu, kami juga saling berinteraksi ya untuk memberikan edukasi kepada pasien cuci darah, karena pada saat itu memang tidak ada informasi detail terkait dengan penyakit ginjal begitu ya. Terkait dengan penyakit ginjal tidak ada itu radio seperti ini mengulas tentang pasien di bawah begitu terus cerita tentang pengalamannya, itu tidak ada dulu, informasinya sangat minim dulunya. Ya, terus kami aktif mengadakan forum komunikasi antara pasien dan anggota keluarganya untuk berdiskusi juga, ya, untuk berbagi, tolong menolong, itu juga penting bagi kami. Sehingga kami membangun persaudaraan dan solidaritas di antara sesama pasien cuci darah dan keluarga, ya, dan mengembangkan dirinya sebagai organisasi yang mampu mempengaruhi kebijakan publik. Contohnya begini, pasien itu rentan mendapatkan diskriminasi. Ya, ketidaktahuan, tidak cakap hukum ya terkait dengan kesehatan itu rentan sekali. Ya, misalnya kejadian ya ada aja oknum ya di pelayanan kesehatan ya, udah BPJS harusnya itu gratis, disuruh bayar begitu. Bukan hanya para pendengar, saya juga sering digituin.
akhirnya saya melaporkan, begitu kan. Nah, cenderung kadang pasien itu takut untuk melaporkan. Ada karena apa? Pungutan biaya atau pungutan liar gitu atau gimana? betul, pungutan biaya begitu. Tindakan-tindakan itu kan biasa ya terjadi ya. Dan rendahnya pengawasan oleh pemangku kebijakan inilah yang membuat maraknya yang terjadi di lapangan begitu ya. Pemangku kebijakan itu memang harus turun ke lapangan, tidak duduk di ruangan begitu ya. Jadi memang ketidakcakapan soal hukum kesehatan ini yang membuat pasien rentan mengalami demikian, termasuk pasien cuci darah. Untuk itu kami membentuk pasien cuci darah. Kami mulai mengkritisi kebijakan terkait dengan pasien gagal ginjal, terkait dengan isu tarif di BPJS Kesehatan, di Kementerian Kesehatan dan lainnya, sampai kami melakukan audiensi RDPU, rapat dengar pendapat umum di Komisi 9 terkait apa sih menjadi kendala, karena ini kan kontinuitas terus umur hidupnya, tidak bisa dilepas. Kalau dilepas cuci darahnya mereka mati. Tidak seperti itu. Pengobatan yang mahal ya, dan kami memberikan masukan kepada pemerintah, memang harusnya sudah saatnya untuk memperhatikan penyakit-penyakit kronik ya, seperti halnya gagal ginjal, ya, memperbaiki sistem pelayanan kesehatan di Indonesia agar jangan juga ya orang-orang kita ini kan berobat ke luar negeri, nggak percaya dalam negeri. Ya harusnya kalau kita berobat ke luar negeri berarti percaya orang di luar negeri ya, nggak percaya dengan pelayanan kesehatan di dalam negeri. Nah ini harusnya diperbaiki. Ada apa begitu? Dicari solusi masalahnya. Ya begitu kira-kira Mas. Alasan dibentuknya komunitas pasien cuci darah ini karena pasien cuci darah juga gampang mengalami gangguan psikologis, emosionalnya tidak stabil karena mereka merasa tidak berguna. Orang penyakit kronis loh, merasa dirinya nggak berguna lagi, begitu ya. Ketika dirinya merasa tidak berguna, maka hadirlah yang namanya wadah KPCDI. Jika mereka mengalami diskriminasi di pelayanan kesehatan, kamilah yang membantu mereka. Jadi saling menguatkan semuanya ya di KPCDI ini ya. Betul. Bang Tony, dari kondisi yang sempat dialami oleh Bang Tony, apa impact-nya terhadap kehidupan Bang Tony selama ini? Dari tahun 2006 waktu itu diagnosis mengalami gagal ginjal kronis, apa dampaknya secara psikologis dan kehidupan seperti apa Bang? Pekerjaan juga bagaimana? Iya, kalau orang sudah didiagnosis mengalami penyakit ginjal kronik, ini mengerikan. Saya tidak bilang ini gampang loh, ini mengerikan. Kenapa? Karena begini, dampak pada kehidupan seseorang ketika mengalami ginjal kronik dan berujung pada cuci darah, maka berdampak pada aktivitas sosial. Apa aktivitas sosialnya? Keluarga dan sahabat, ya. Apalagi pekerjaan kamu akan terhambat juga, apalagi bepergian kamu akan terbatas. Kamu nggak bisa lagi ke Bali nih. Bukan nggak bisa sih, ke Bali harus kamu hitung-hitung. Oh, saya harus cuci darah nanti di Bali. Atau di Bali saya nggak bisa beraktivitas, saya ke pantai ini, ke pantai itu, ke sini, ke klub, kemana, itu akan terbatas. Terus pendidikan, yang tadinya kamu sekolah, itu akan terhambat, terhenti sejenak, bahkan bisa jadi batal. Karena tadi, kamu mengalami penyakit ginjal kronik dan merubah pada kehidupan kamu. Yang kedua adalah keuangan. Keuangan juga akan berubah. Kamu tadinya punya pos-pos tertentu, jadi akhirnya pos kamu akan terpecah nih. Biaya transport ke rumah sakit, begitu ya. Biaya obat-obatan yang tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan. Terus ada lagi pemeriksaan laboratorium yang tidak dijamin juga oleh BPJS Kesehatan. Baru ada lagi kamu kalau tiba-tiba ke IGD. Nah, ini juga keuangannya berubah. Pos-pos tadi itu kamu pikirkan yang tadinya kamu bekerja, punya gaji misalnya 10 juta, kamu sudah membagi pos-posnya, pos ini akan berkurang. Ya, akan berubah total. Baru yang ke lainnya adalah gaya hidup berubah. Yang tadinya kamu ke mall, nggak ke mall kamu perginya rutinitas cuci darah, seminggu 2 hingga 3 kali. Yang tadinya kamu nongkrong sama teman-teman, akhirnya kamu kurangin, bahkan tidak ada, karena tadi rutinitas cuci darah. Yang lainnya adalah konsumsi obat rutin juga, ini akan semakin banyak, karena tadi berubah gaya hidupnya. Yang terakhir adalah yang berubah pada kehidupan adalah pola diet. Pola diet ini makan dan minum yang terbatas. Ya, apalagi minum. Minum itu pasien gagal ginjal yang berujung yang sudah didiagnosis cuci darah itu hanya bisa minum 600 ml per 24 jam. Bayangkan. 600. Ya, itu seukuran
tumbler atau Ya, air mineral lah, ya, hanya air seperti mineral itu lah. ya. Iya. Gitu, 600, bayangkan. 600 yang Anda konsumsi. Makanya untuk itu dari sekarang ya, dari mulai ini ya udahlah, jaga kesehatan lah. Ya. Ya kan? Kesehatan itu kan sebenarnya ini ya, apa namanya? Sehat itu kata orang mahal. Nah, sehat itu murah. Kalau udah sakit yang jadi mahal. Sehat itu murah kan? Baik. Kamu belajar diet itu murah. Iya kan? Cuman menghemat makan. Ya, olahraga, jogging pagi, kita nyeker juga masih bisa tanpa alas kaki misalnya seperti itu ya. Betul, orang Indonesia malas-malas loh untuk jalan loh. Iya. Makanya naik transportasi publik begitu, jalan dikit aja dia merasa aduh capek banget. Padahal itu melatih dia ya kan. Baik. Apa namanya, untuk tampil sehat. Sebenarnya itulah kebiasaan-kebiasaan orang zaman dulu itu harus kita tiru sebenarnya untuk di zaman modern saat ini. Begitu. Baik. Sehat itu ya murah. Mahalnya kalau udah sakit, ya nggak? Seperti itu kira-kira. Wah, luar biasa Bang Tony, pemikiran yang positif dan membangun pola pikir baru ini. Sebetulnya bukan pola pikir baru, tapi ini adalah bentuk mengingatkan lagi ya kepada kita betapa sehat itu sangat penting. Tadi bagaimana ketika kita sakit, kehidupan sosial berubah, ekonomi, keuangan, dan lain sebagainya berubah ketika kita sakit, tapi begitu berharga ternyata sehat itu. Ya, ketika kita sehat kita bisa melakukan apapun yang kita suka, tapi jangan asal-asalan ya. Bagaimana tadi membangun pola hidup yang baik, olahraga, makanan, dan lain sebagainya. Bang Tony, terima kasih untuk waktunya sudah sharing. Mudah-mudahan sehat terus, dan salam juga untuk teman-teman di KPCDI. Kalau ada hal-hal tertentu yang mungkin nanti kita bisa obrolin lagi tentang komunitas pasien cuci darah Indonesia, boleh di lain waktu kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Karena ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk, tapi mohon maaf pendengar, tidak semuanya dapat saya sampaikan ke Bang Tony. Tapi nanti di lain waktu mungkin kita boleh ngobrol-ngobrol lagi. Terima kasih Bang Tony, sehat selalu Bang. Terima kasih, sehat selalu, Bang Berry, pemirsa semua. Selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih.